SAK TV, ngaji terus ngaji. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail في كتابه المنزه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم فصل وسلم وشرف وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وهو القائل يا بني. Ini Rasul pernah menasehati pembantunya. Siapa namanya? Sayyidina Anas ibn Malik. Sayyidina Anas ibn Malik ini adalah seorang yang diserahkan oleh ibunya untuk menjadi pembantu Rasulullah. Masih kecil. Nah, kira-kira umuran seginilah ya, di bawah 10 tahun. Ketika Rasul itu datang ke Madinah, orang-orang di Madinah itu begitu banyak yang menawarkan jasa-jasanya kepada Rasulullah. Rasul, tinggal di rumah saya saja ya Rasul. Ada yang nawarin, ya Rasul, kalau butuh kendaraan ya Rasul, pakai kendaraan saya saja ya Rasul. Ya, semuanya kepengen membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang ibu janda, tak punya suami. Dia menuntun anaknya, ya Rasulullah, saya tidak seperti orang-orang yang ada di tempat ini.
Mereka punya rumah yang megah, mereka punya kendaraan ontak merah. Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Saya serahkan anak saya, kesayangan saya ini untuk menjadi pelayanmu. Hadza khuwaidimuka ya Rasulullah. Ini ya Rasul, pembantu kecilmu ya Rasul. Mau diapakan sama engkau ya Rasul, saya pasrahkan kepadamu. Maka Sayyidina Anas bin Malik ngumpul kurang lebih 10 tahun bersama Rasulullah, tumbuh menjadi seorang ulama. Maka hadis-hadis banyak diambil dari Sayyidina Anas bin Malik. Jadi di kalangan sahabat termasuk sahabat yang produktif di dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Level kuantitasnya di bawah Abu Hurairah sedikit, di bawah Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Anas ibn Malik ini? Ya bunayyah, wahai anakku. Inilah akhlak Rasulullah kepada pelayannya, ya, diperlakukan sebagai anak. Ya bunayya, wahai anakku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qadarta an tusbihah wa tumsiyah wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al ya bunayya. Wahai anakku, kalau engkau mampu berpagi hari dan masuk sore hari, sementara di dalam hatimu tidak ada kedengkian, kelicikan, upaya untuk menipu, untuk menyakiti kepada salah seorang pun, faf'al, maka lakukanlah wahai anakku, kata Rasulullah. Fa inna dzalika min sunnati, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan sunnahku maka orang tersebut sungguh telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa cinta kepadaku maka jaminannya adalah bisa bersama denganku di dalam sorga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang hadir di sini semuanya atas nama cinta, atas dasar rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Betul enggak? Betul enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadratan muhtaramin, segenap alim ulama, segenap masyayikh, tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya yang sangat saya muliakan Habibuna al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Saleh bin Ali Al-Atas, juga yang sangat saya muliakan sahibil majlis, sahibid da'wah lihtifali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Acep Basuni beserta seluruh asatidzah yang tak saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semuanya insya Allah sama-sama cinta kepada Rasulullah, dan saya yakin ini adalah wasilah kita nanti bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, masih hidup? Dengerin. Hadirin hadirat muslimin mukminin shaimin soimun soiman, bu, semuanya yang sangat saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul duduk bersama di majelis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Mudah-mudahan semua yang hadir di majlis ini kelak semuanya berhak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur bisa berkumpul di majlis yang berkah seperti ini. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang yang punya hati tergerak hatinya untuk bisa menghadiri acara Maulid Nabi. Betul Ustaz Robi ya? Iya. Iya. Sama-sama, sholatnya sama, ngadep ke barat juga. Ya. Tuhannya sama, tapi belum tentu ketika ada acara Maulid Nabi dia mau hadir ke tempat Maulid Nabi. Mending kalau cuma repot atau ada tugas yang urgen. Kadang-kadang kan tidak, Bu. Ya, udah tak mau hadir, justru ngegembosin orang-orang yang Maulid Nabi. Ada yang model begitu di sini? Ada. Giliran orang muludan, orang Maulid Nabi dikata bid'ah. Kalau bid'ah sesat, kalau sesat masuk neraka. Ada yang model begitu? Mana orangnya? Ya. Alhamdulillah. Nah ini penting saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam Maulid Nabi ini kita bisa mendengarkan bagaimana kisahnya Nabi Muhammad, bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad, bagaimana Rasul menyebarkan agama, perjuangannya luar biasa, dihina, dicerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikata gila. Kita ini hadir di majlis Maulid Nabi dalam rangka ingin mengenang bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam rahmatan lil alamin itu bisa sampai di ini tempat, yakni Bantar Gebang. Paham, Bu? Kata Allah begini, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Surah naon? Bu, surah apa? Bu, surah apa? Surah Al-Quran. Kalau masih ragu-ragu, pusing, belum hafal, surah apa Pak? Surah Al-Quran. Beres pasti betul. Ya. Surah apa Pak? Surah Hud. Setiap yang kami ceritakan kepada mumin ambair rusul dari cerita-cerita tentang utusan-utusan Allah itu, apa tujuannya Allah menceritakan? Ada cerita Nabi Musa, betul. Ada cerita Nabi Isa, betul. Ada cerita Nabi Yahya, betul. Pokoknya 25 nabi dan rasul di dalam Al-Quran itu ada semuanya, agar rasul ini teguh di dalam menyampaikan risalah, agar rasul ini sabar dengan segala macam aral yang merintangi di dalam dakwahnya, karena nabi-nabi yang lain dulu juga mengalami hal yang serupa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kata Sayyid Muhammad Alawi di dalam kitabnya, kalau Nabi saja menurut Allah perlu untuk diceritakan tentang cerita-cerita Nabi-Nabi sebelumnya, padahal sudah Nabi, tujuannya agar semakin teguh hatinya. Kalau Nabi saja dirasa perlu untuk diceritakan cerita tentang Nabi-Nabi sebelumnya, apalagi kita yang bukan Nabi, apalagi kita ini orang biasa. Maka
perlu dan bahkan lebih perlu lagi untuk mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi. Kira-kira yang paling utama untuk kita ketahui ceritanya, kisahnya Nabi siapa? Kisah Nabi siapa? Kisah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia adalah Nabi kita. Kita ini adalah umatnya. Maka seorang umat harus tahu bagaimana perjuangan nabinya, sehingga kita ini bisa mengikuti teladannya. Betul nggak? Betul nggak? Ini di dalam maulid ada kisah tentang Nabi. Allah saja menceritakan tentang kisah-kisah nabinya. Kok ada orang yang mengharamkan orang menceritakan kisah-kisah Nabi? Kan lucu. Bahasa sininya kuclu. Betul? Hah? Apa bahasanya? Lucu. Ya, Allah saja menceritakan cerita tentang Nabi karena dirasa penting. Ya, kok ada orang bikin acara biar apa? Biar mendengarkan sepatah dua patah tentang kisah nabinya, kemudian dianggap sesat, yang sesat masuk neraka. Ada yang model begitu di sini? Ada. Alhamdulillah. Purwakarta, Kampung Darangdan. Oi, cakep gitu. Purwakarta, Kampung Darangdan. Pernah ke sono? Kagak tahu. Saya pernah. Purwakarta itu ada namanya kampung. Saya pernah diundang ke sana, namanya Kampung Darangdan. Ya, ada Maranggi itu kan. Purwakarta, Kampung Darangdan. Banyak berbaris jual manisan, kita-kita yang muludan. Kenapa dia jadi kepanasan? Kenapa dia jadi kepanasan? Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Salatullah salamullah intinya gak mau muludan ya monggo silakan, gak usah ngerecokin ya. Lo kita yang muludan kenapa dia jadi kepanasan? Betul nggak? Nah, makanya kiai dari Lombok bikin lagu, Bu. Bikin lagu. Maulid ini kok dibid'ah. Tahu? Kagak tahu? Coba. Maulid ini kok dibid'ahkan, salah-salahkan, kok itu saja. Ya, ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Ini ngetren lagunya gara-gara si Farel diundang Pak Jokowi ke istana. Ya, ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Nabi. Kan Pak Jokowi hanya ada Nabi. Ya, kalau Pak Jokowi ya bisa jadi besok bukan presiden, sekarang masih
presiden. Nanti presidennya ganti, di hatinya beda lah, beda lagi, betul nggak? Gitu. Tapi kalau Nabi selamanya akan tetap bersemayam di dalam hati. Ya, maka saya juga mengubah lagu ini, Bu. Ku berharap syafaat Nabi saat berdiri di yaumil qiyamah nanti. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Ku berharap syafaat Nabi saat berdiri di yaumil qiyamah nanti. Begitu. Ku berharap syafaat Nabi saat berdiri di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Memang sekarang ini zamannya sudah beda ya. Dulu belum musim HP, betul? Sekarang HP di mana-mana, betul? Dulu belum ada medsos, sekarang di HP kita medsosnya bukan 1 2 bisa jadi 5, betul? Ada Facebook, udah nggak ada, udah nggak musim. Facebook Facebook. Ada apa lagi? Instagram, IG. Apa lagi? YouTube, apa lagi? TikTok. Oh, yang lagi ini TikTok. Generasi zaman sekarang ini Masya Allah luar biasa. Pikirannya itu sudah dipengaruhi TikTok. Ya, jadi TikToker semuanya berharap FYP. Apa itu FYP? Maka saya lihat di TikTok itu Masya Allah begitu banyak akhwat, ibu-ibu luar biasa joget-joget di TikTok. Ada di Bantar Gebang yang begitu? Ada. Na'udzuh. Bu, Pak, emang udah zamannya. Maka bagaimana caranya ini media sosial kita pergunakan untuk berdakwah, bukan hanya untuk joget-joget, betul nggak? Makanya ini saya syuting, nanti saya upload, Bu. Biar apa? Biar juga mengimbangi dakwah ke jalan yang nggak bener ya. Ada sekiranya sedikit yang menyeimbangi, ada dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau sudah ketemu TikTok bargoy lah. Apalagi yang joget begitulah, macam-macam gayanya. Iya. Anak-anak juga main TikTok juga. Main juga. Oh, enggak anak, enggak ibu. Ibunya TikTokan, anaknya main game. Ada yang begitu di sini? Ada. Pergi ke pasar beli tempe, mampir dulu di keranji, daripada sibuk main HP. Lebih baik kita mengaji, lebih baik kita mengaji. Ya, assalatullah, assalamullah ala ta'ala. Salatullah. Pohon rindang jangan ditebang, panas kalau ditebang.
Pohon rindang jangan ditebang, apalagi pohon rambu. Iya, sayang, kan bisa dijual, ya kan? Diketengin kan lumayan. Sekali lagi, pohon rindang jangan apalagi pohon rambutan. Orang-orang bantar gebang, berkah dengan mulut dan berkah dengan maulidan. Salatullah salamullah Saya tahu di dalam dompetnya ada handphone, di dalam sak bajunya ada handphone. Ya, dikit-dikit buka handphone. Saya mau tanya, lebih banyak buka Quran apa buka handphone? Mending jujur, Bu. Iya, harus jujur. Saya mau tanya, Bu. Ibu sudah menghatamkan handphone? Hatam Quran berapa kali? Hatam handphone berkali-kali. Iya kan? Ibu bangun tidur, yang dicari ada yang komen kagak uploadan gua? Ibu jangan begitu, Pak. Betul nggak saya ngomongnya? Betul nggak? La ilaha illallah. Sampai lakinya kelaparan, ibunya main tiktokan. Ada yang begitu, Pak. Ada model begitu. Bantar gebang ada. Na'udzubillah. Mana orangnya? Suruh sini, goyang pargo di sini. Na'udzubillah. Ini kita diingetin oleh Allah untuk generasi zaman now ini. Apa kata Allah? Allah berfirman, surah apa, ayat berapa, cari sendiri. Paham? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Surah apa, Pak? Al-Quran. Cakep. Surah apa, Bu? Surah Maryam. Surah apa? Surah apa? Masih nggak percaya. Surah Maryam, bilangin juga. Apa kata Allah? Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maka menggantilah terhadap mereka sebuah generasi. Khalfun adha'us shalah, yang mana generasi itu begitu mudahnya ninggalin salat. Ini tolong, Bu, anak-anak kita kalau lagi main game kan suka nggak inget waktu, betul. Ingetin sholatnya paling tidak, jangan sampai dibiarkan kemudian dia meninggalkan sholat, karena ini generasi model begini dikhawatirkan oleh Allah dan Rasulnya. Adha'us shalah, dia menyanyiakan sholatnya, gampang sekali ninggalin sholat gara-gara ibunya kagak sempet main di TikTok, anaknya main mobil. Ada di sini. Fair Fire ada di sini.
ilaha illallah. Game apa saja yang nggak ada, Bu. Saya bersyukur sekarang ini ada mainan lagi viral. Lato. Ada yang main lato di sini? Siapa yang bisa? Alhamdulillah. Saya bersyukur, Bu, setidaknya mengurangi intensitas mereka dengan handphone. Jangan dikira lato-lato nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Bapak Ibu lihat tuh lato-lato, ya. Lato-lato itu bisa kompak, kete. Ya. Ya. Kalau seimbang antara satu dengan yang lainnya, maka bapak sama ibu juga begitu. Tiru tuh lato-lato. Dalam hidup berumah tangga juga begitu. Harus imbang antara suami dengan istri. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Betul nggak? Ya. Yang suka berantem, suka bercerai itu kan apa namanya? Yang satu nggak mau ngalah, yang satunya egois. Ada yang model begitu. Makanya, Bu, saya baca berita, ya, Bekasi ini urutan ketiga perceraian tertinggi. Berarti angka janda di Bekasi ini tinggi berarti. Betul nggak saya ngomongnya? Iya. Gara-garanya apa? Gara-garanya satu, Bu. Pemicunya adalah medsos, HP. Betul nggak? Maka udah bener ini judul. Kita harus punya tauladan yang paten agar kita ini tidak terjebak oleh dunia zaman nu yang begitu banyak bertebaran hoak. Apa namanya? Hoak, iya. Betul nggak? Iya. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi generasi yang meninggalkan sholatnya gara-gara apa? Gara-gara HP. Ibu-ibunya juga begitu, utamakan sholat daripada HP. Orang bangun subuh yang dicari bukan mukena dulu, tapi HP. Ada yang model begitu. Na'udzuh. Wattaba'us syahawat. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah lagi adalah generasi itu mengikuti hawa nafsunya, keinginannya diturutin semua. Ya, hati-hati adik-adik. Ya, main sih boleh, tapi jangan lama-lama. Kalau diturutin semua habis Mobile Legend, Free Fire habis Free Fire apa? FF, apa lagi? Hah? Minecraft, apa lagi? Oh, ini PUBG, apal semua, Pak. Ini, Pak, kalau hafal semuanya ini, Pak, dari subuh ketemu subuh nggak kelar, Pak. Ya. Baca Quran kagak. Ini yang namanya game hatam semua. Ya. Juz pertama Free Fire, juz kedua FF, juz ketiga Na'udzubillah. Ini namanya apa dikata? Wattaba'us syahawat. Orang ini mengikuti keinginannya terus menerus, tidak direm. Makanya ini pengajian. Yuk, sekarang memang sudah zamannya begitu. Kita tidak lepas dari itu, tetapi kita harus punya rem yang pakem. Ya, jangan diturutin terus menerus. Betul. Ibu-ibu gara-gara Facebookan lupa nyambel. Ya. Akhirnya bapaknya nggak dilayanin di rumah, ke warteg. Kan di warteg banyak teh, ada teh hangat, ada teh manis, ada teh sosro, ya, ada teh sisri, ada teh nini. Nah, yang repot ini kalau kecantol teh. Betul nggak? Makanya layanin baik-baik, bapak bu, baik-baikin. Ya, pengen sambal terasi, terasiin. Aku terasiin, Ustaz. Ya, pengen jengkol, jengkolin. Ya kan? Pengen pete, petein. Pengen uduk, udukin.
Layanin baik-baik bapaknya biar tidak makan di warteg. Kalau sudah masuk warteg banyak ketemu teh. Paham? Ya. Wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Kalau kita terus-terusan ikutin itu, maka niscaya yalqauna ghayya. Kita itu akan berjumpa nanti di akhirat itu ghayya. Ghayya itu dalam salah satu tafsirnya adalah dikatakan wadin fil jahim, salah satu nama jurang yang ada di neraka jahim. Na'udzubillah. Maka nih jaga nih. Main game boleh, main HP boleh, tapi jaga sholat. Paham? Ya. Udah main handphone, gak usah lama-lama ya. Cukup 6 jam saja. Na'udzu sejam saja. Nih, Dek, saya dengar dari dokter mata ya. Kalau misalkan tidak berhenti mata kita ini ya. Ya, sejam tak berhenti mata kita ini mandengin HP terus, maka insya Allah potensi mengalami kebutaan begitu sangat besar. Mata itu perlu relaksasi. Relaksasinya apa? Lihat sama yang hijau-hijau. Ya. Kalau ibu-ibu di hijau-hijau mah duit tuh Ustaz. Untuk zaman ini memang tidak bisa kita hindari. Kemudian teknologi yang berkembang ini tidak bisa kita hindari, betul nggak? Ya, tetapi bagaimana kita harus menyikapi, betul? Untuk menyikapi dengan sikap terbaik, maka kita harus punya tauladan. Ikuti suri tauladan Nabi. Betul, Bu? Betul, Pak? Bagaimana suri tauladan dari Nabi? Ya. Ini kan dikit-dikit kita ini terkadang buka WA, dapat kabar macam-macam, betul nggak? Tak jarang ternyata kabarnya itu hoak, ya. Pagi-pagi ada ibu, bukan di sini, ya. Dapat kabar dari temennya, aku lihat suaminya lagi boncengan sama cewek, iya. Panas hati, panas luar biasa. Pulang-pulang tanpa babi bu berantem sama suami. Ya, apa kata suami? Saya nge-grab mah. Saya lagi nge-grab kok digosipin. Maka apa kata Allah? Pesannya untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik memberikan kabar kepadamu, jangan telan mentah-mentah. Fatabayyanu, cross check dulu. Fatabayyanu, cross check dulu. Benar apa tidak? Lagi besok nih, besok zamannya 2024 biasanya. Dari 2023 ini luar biasa panas antara satu kubu dengan kubu yang lainnya. Satunya fitnah sana, satunya fitnah sini. Jangan mudah kita terpengaruh, jangan mau kita diadu dong. Paham? Kalau engkau bukan mainan, maka jangan mau engkau dibentur-benturkan. Kan begitu. Latu-latu gadek dibentur-benturin terus. Kalau engkau bukan mainan, maka jangan mau dibentur-benturkan. Ini pesan indah dari latu-latu. Paham, Mbak? Paham, Bu? Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadim.
besok-besok itu yang namanya hoak akan semakin canggih lagi. Masuk lewat WA, masuk lewat Facebook, masuk lewat HP kita. Maka pesan Nabi bagaimana untuk generasi zaman now ini, kalau ada berita-berita berseliweran, jangan langsung telan mentah-mentah. Fatabayyanu, cross check dulu. Kata orang NU mah tabayyun. Ya, klarifikasi dulu, benar apakah apa kagak. Sebab apa? Kalau engkau telan mentah-mentah, bisa jadi engkau itu ternyata menyakiti satu kaum, ya. Engkau menimpakan kemudaratan kepada satu kaum bijahalatin, disebabkan kebodohan, kecerobohan yang kalian lakukan. Ketika tahu ternyata itu hoak, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka jadilah kita ini orang-orang yang menyesal. Giliran sudah cerai sama suami, ya, ternyata itu berita yang menghasutnya merupakan berita hoak. Nyesel nggak kira-kira? Nyesel nggak? Oh, giliran nyesel pusing urusannya, betul nggak? Mau balik lagi gengsi, betul? Bu, mau balik lagi sama suami gengsi, betul? Ya, mau cari lagi, sudah pada kendor. Naudzubillah. Maka jaga anak-anak kita, jaga rumah tangga kita, ya. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga anak-anak, ya, menjaga rumah tangganya. Rasul memberikan keteladanan yang luar biasa. Itu kata Sayyidina Anas ibn Malik. Apa kata beliau? 10 tahun aku melayani Rasulullah, aku belum pernah mendapati Rasul itu marah kepadaku. La ilaha illallah. 10 tahun aku melayani Rasulullah, aku belum pernah sekali pun dimarahi oleh Rasulullah. Saya mau tanya, Bu, Ibu berapa kali marahin anak? Berapa kali? Lah, sampai hatam Pak Ustaz. Sehari ngomelnya nggak gelar. Bu, anak itu jangan sering-sering diomelin, ya, tapi diarahin, ya. Kalau sering-sering diomelin, Pak, sudah kebiasaan, akhirnya kebal, ya. Akhirnya apa? Anak susah nurutnya. Tapi kalau kita jarang-jarang ngomelnya, sekali ngomel ini anak langsung berhenti. Kalau ibu kan enggak, kebanyakan. Nah, kalau bapak biasanya memang agak diam orangnya, ya. Tapi sekali ngebentak anak langsung diam. Betul nggak saya ngomong nih? Ya, karena memang karakternya beda. Kalau bapak-bapak kan dari Nabi Adam, lebih banyak diam, mingkem. Nabi Adam mangap apa mingkem? Mingkem. Maka nggak banyak-banyak ngomelin anak biasanya, ya. Yang banyak ngomelin siapa biasanya? Keturunannya Siti Hawa. Mingkem apa mangap? Mangap. Maka inilah karakter ibu-ibu, biasanya dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Padahal ini, Bu, Sayyidina Anas, apa kata beliau tadi, ya, 10 tahun saya melayani Rasulullah, belum pernah Rasul itu ngomelin saya, belum pernah Rasul marah kepada saya. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Nah, begitu, ya. Bukan tidak boleh marah, tetapi ya jangan kayak petasan. Ya, marah kayak petasan, nggak berhenti. Oh, 2 menit lagi. Akhirnya apa? Anak-anak makin keranjingan main
Ya, main HP, ya, ngumpet-ngumpet, betul nggak? Ntar HP-nya disita, cari sewaan game PlayStation, ada di sini yang begitu. Ada. Alhamdulillah. Maka ini Nabi harus kita jadikan teladan. Maka jadikanlah Nabi sebagai panutan, Nabi sebagai, maka jadikanlah Nabi sebagai panutan dalam kehidupan, jadikan suri tauladan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Yang kencang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh engkau bermedsos tetapi harus punya rem. Boleh engkau bermedia sosial tetapi jangan termakan ya. Boleh engkau pakai HP tetapi jangan lupa ngaji. Boleh engkau main game tetapi jangan tinggalkan sholat. Insyaallah mudah-mudahan selamat. Patuhi syariat, berbanyak baca solawat, kelak di akhirat engkau kan dapat syafaat. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktunya sudah habis. Sudah jam 12 kurang 1/4 ya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Bila ada usia yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.